masalah kesehatan mental. Dan kesehatan mental yang serius. Mental health is more. Kesehatan mental. Di nyawa dua anaknya yang Gangguan mental Mental health remains. bunuh diri. Lebih masalah kesehatan mental. Kesehatan jiwa seringkali menjadi masalah kesehatan yang tidak terlihat. Seseorang bisa saja tampak tersenyum, tetap bekerja, atau bahkan tetap berinteraksi seperti biasa. Namun di balik itu, ia mungkin sedang berjuang untuk melawan rasa kecemasan, depresi, atau mungkin tekanan hidup yang berat. Selama ini, kita hanya berfokus pada seseorang dan bertanya kepada seseorang tentang apakah kamu sudah makan, atau kamu sedang sakit ya? Tapi pernah nggak sih kita bertanya kepada seseorang tentang apa kabar mentalnya hari ini? Padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kondisi mental atau kesehatan mental seseorang terganggu, seseorang tersebut bisa saja mengalami kehilangan untuk semangat dalam belajar, sulit dalam bekerja, menarik diri dari lingkungan, atau bahkan kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi perhatian dunia. Lalu, gimana sih kondisi kesehatan jiwa di dunia saat ini? Yuk simak video ini bersama saya, Destia Dwi Jayanti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 2B. Ketika mendengar kata Eropa, mungkin yang terbayang adalah negara-negara maju dengan kualitas hidup yang tinggi dan sistem pelayanan kesehatan yang baik. Namun, di balik kemajuan tersebut, Eropa juga menghadapi tantangan besar dalam kesehatan jiwa. Gaya hidup yang serba cepat, tekanan pekerjaan yang tinggi, meningkatnya rasa kesepian terutama pada lansia, serta tekanan ekonomi dan sosial yang menyebabkan semakin banyak masyarakat mengalami gangguan kesehatan mental. Selain itu, pandemi COVID-19 juga meninggalkan dampak psikologis yang cukup besar, khususnya pada remaja dan dewasa muda yang mengalami kecemasan, depresi, hingga kesulitan beradaptasi dengan kehidupan setelah pandemi. Konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Eropa juga turut mengaruhi kesehatan mental masyarakat, terutama pada pengungsi, korban konflik, dan tenaga kesehatan yang menghadapi tekanan berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak serta-merta membuat masyarakatnya terbebas dari masalah kesehatan jiwa. Menurut WHO di regional Eropa, sekitar 1 dari 6 orang di kawasan Eropa mengalami gangguan kesehatan jiwa setiap tahunnya. Gangguan yang paling sering ditemukan adalah depresi, gangguan kecemasan, serta gangguan akibat penggunaan alkohol dan zat adiktif. Selain itu, lebih dari 120 orang meninggal akibat bunuh diri di setiap tahun, sehingga kesehatan jiwa menjadi salah satu prioritas utama di kawasan Eropa. Fenomena tersebut juga diperkuat oleh sebuah berita yang diterbitkan oleh WHO Regional Eropa pada tanggal 25 Juni 2026. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa lebih dari 143 orang di kawasan Eropa hidup dengan gangguan kesehatan jiwa. Selain itu, WHO juga menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pengukuran dan pelaporan kesehatan mental di berbagai negara Eropa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masalah kesehatan jiwa semakin mendapat perhatian, masih diperlukan sistem pencatatan data yang lebih baik agar kebijakan dan layanan kesehatan mental dapat dirancang secara lebih efektif. Dari data dan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan kesehatan jiwa di Eropa bukan menjadi masalah individu, tetapi menjadi tantangan bagi setiap sistem kesehatan. Oleh karena itu, WHO terus mendorong negara-negara di kawasan Eropa untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di berbagai negara di kawasan Eropa untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa sekaligus meningkatkan kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Setelah melihat kondisi di kawasan Eropa, sekarang kita beralih ke kawasan Asia. Asia merupakan benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan memiliki keragaman budaya, sosial, serta tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi ini turut memengaruhi kesehatan jiwa
masyarakat di setiap negara. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kesehatan jiwa di Asia semakin meningkat. Tingginya tekanan akademik, persaingan di dunia kerja, tuntunan ekonomi, urbanisasi, hingga stigma terhadap gangguan jiwa membuat banyak orang enggan mencari bantuan meskipun mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu, berbagai bencana alam, pandemi COVID-19, dan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan mental di beberapa negara juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesehatan jiwa masyarakat. Akibatnya, banyak kasus depresi, gangguan kecemasan, hingga bunuh diri yang tidak tertangani secara optimal. Menurut WHO Asia Tenggara, sekitar 289 juta orang hidup dengan gangguan kesehatan jiwa, gangguan neurologis, gangguan akibat penggunaan zat, maupun perilaku menyakiti diri. Selain itu, sekitar 208.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus di kawasan Asia. Fenomena ini juga diperkuat oleh berita yang diterbitkan oleh WHO Regional Asia Tenggara pada tanggal 24 Juli 2025. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa tingginya jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa mendorong WHO meluncurkan Mental Health Dashboard, yaitu sebuah sistem yang membantu negara-negara di Asia Tenggara memantau kondisi kesehatan jiwa masyarakat secara lebih baik. Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat sehingga kebijakan dan pelayanan kesehatan jiwa dapat direncanakan berdasarkan bukti atau evidence based. Berdasarkan data dan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah kesehatan jiwa di Asia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Setelah melihat kondisi kesehatan jiwa di Eropa dan di Asia, selanjutnya kita beralih ke Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kesehatan jiwa di Indonesia semakin mendapat perhatian. Tidak hanya dialami oleh orang dewasa, gangguan kesehatan jiwa juga mulai banyak ditemukan pada remaja, bahkan anak-anak. Berbagai faktor seperti tekanan akademik, tuntunan ekonomi, konflik dalam keluarga, perundungan atau bullying, penggunaan media sosial yang berlebihan, hingga stigma terhadap gangguan jiwa masih menjadi tantangan yang memengaruhi kesehatan mental di masyarakat. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa gangguan kesehatan jiwa sebagai sesuatu yang memalukan, sehingga mereka enggan mencari pertolongan. Akibatnya, tidak sedikit kasus yang baru ditangani ketika kondisinya sudah cukup berat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hasil program cek kesehatan gratis pada periode 2025-2026 menunjukkan bahwa hampir 10% anak yang menjalani screening memiliki indikasi masalah kesehatan jiwa. Dari sekitar 7 juta anak yang diperiksa, sekitar 338.000 anak menunjukkan gejala kecemasan dan sekitar 363.000 anak menunjukkan gejala depresi. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga menjadi perhatian serius pada kelompok anak dan remaja di Indonesia. Fenomena ini diperkuat oleh berita yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 2026. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa hasil screening menemukan ratusan ribu anak mengalami gejala kecemasan dan depresi, sehingga kesehatan jiwa anak menjadi perhatian penting yang perlu ditangani sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan. Berdasarkan data dan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan tantangan yang semakin nyata dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa dapat berkurang dan masyarakat tidak ragu untuk mencari bantuan sejak dini. Oke, setelah melihat berbagai fenomena gangguan kesehatan jiwa,
yang terjadi di Eropa, Asia, dan Indonesia, muncullah pertanyaan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa? Dan apakah kesehatan jiwa hanya berarti seseorang tidak mengalami gangguan mental? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat pengertian kesehatan jiwa menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang mampu mengatasi tekanan hidup, menyadari potensi yang dimilikinya, belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kesehatan jiwa bukan hanya berarti terbebas dari gangguan mental, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, berpikir positif, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta tetap mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kesehatan jiwa yang baik akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup, mengambil keputusan dengan bijak, serta beradaptasi terhadap perubahan tanpa mengganggu fungsi kehidupannya. Selain menurut WHO, Indonesia juga memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai kesehatan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan nasional. Berikut ini adalah pengertian kesehatan jiwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif agar dapat hidup sehat, mandiri, produktif, serta mencapai kualitas hidup yang optimal. Melalui peraturan ini, pemerintah menegaskan bahwa kesehatan jiwa memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Setelah memahami pengertian kesehatan jiwa dari WHO dan juga undang-undang di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan berbagai peran dari berbagai pihak untuk menjaganya. Salah satunya adalah perawat. Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, keluarga, maupun masyarakat, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Peran tersebut tidak hanya dilakukan ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa, tetapi juga dimulai sejak tahap pencegahan hingga proses pemulihan. Peran pertama adalah sebagai edukator. Dalam peran ini, perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa, mengenali tanda-tanda gangguan mental, serta mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka tidak ragu untuk mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental. Selanjutnya, perawat juga berperan sebagai promosi kesehatan. Perawat mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, mengelola stres dengan baik, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, serta membangun hubungan sosial yang positif sebagai upaya menjaga kesehatan jiwa. Perawat juga berperan sebagai konselor dengan memberikan dukungan emosional kepada pasien maupun keluarga, membantu mereka memahami kondisi yang dialami, serta membangun kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah atau stres yang muncul. Tidak hanya itu, perawat juga berperan sebagai advokat, yaitu melindungi hak-hak pasien agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, menghormati martabat pasien, serta mencegah adanya diskriminasi terhadap orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Dan terakhir, perawat berperan sebagai kolaborator. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan jiwa, perawat bekerja sama dengan dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya agar pasien memperoleh pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Melalui berbagai peran tersebut, perawat tidak hanya membantu proses penyembuhan pasien, tetapi juga berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, serta mampu melakukan pencegahan sejak dini. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan tantangan global yang terjadi di belahan dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Indonesia.
Kesehatan jiwa bukan hanya berarti terbebas dari gangguan mental, tetapi juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan secara produktif, menjalin hubungan sosial, dan menghadapi berbagai tekanan hidup. Sebagai calon perawat, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya sekedar memberi asuhan keperawatan, tetapi juga menjadi pendidik, pendamping, serta penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa. Dengan kepedulian, edukasi, dan kolaborasi yang baik, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!